Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia dengan NPM 1903090074 dari kelas 8B Prodi Kesejahteraan Sosial mata kuliah Perubahan Sosial dan Dampak Pembangunan. Di sini saya ingin menjelaskan ringkasan dari materi mazhab modernisasi. Sumbangan pemikiran dari Levy, Smelser, Rostov, dan Coleman. Pendekatan sosiologis Levy, masyarakat relatif modernis. Levy membedakan masyarakat yang relatif modern dengan masyarakat yang relatif tidak modern sebagai dua lokasi di ujung yang berlawanan dari sebuah kontinum. Levy menganggap Inggris, Jepang, dan Amerika mewakili rakyat yang relatif modern, sedangkan Cina, India, dan Kepulauan Tobruk sebagai contoh masyarakat yang relatif tidak modern. Levy berpendapat bahwa semua masyarakat yang relatif tidak modern memiliki lebih banyak kesamaan satu sama lain dalam hak struktur sosial daripada masyarakat yang modern. Misalnya, masyarakat Inggris pada abad ke-13 akan memiliki lebih banyak kesamaan dengan masyarakat Kepulauan Tobruk saat ini daripada dengan Inggris modern. Tentu saja Levy menjelaskan bahwa dia berbicara tentang tingkat yang sangat umum dan dari perbandingan. Salah satu faktor yang ditunjukkan Levy adalah kontak antara masyarakat yang relatif modern dan masyarakat yang relatif tidak modern. Pola masyarakat yang relatif modern sekali berkembang telah menunjukkan kecenderungan universal untuk menembus konteks sosial manapun dan para pesertanya telah bersentuhan dengan mereka. Pendekatan sosiologis diferensiasi struktural Smelser. Pendekatan sosiologis lainnya adalah pendekatan Smelser yang menerapkan konsep diferensiasi struktural pada studi negara dunia ketiga. Bagi Smelser, modernisasi umumnya melibatkan diferensiasi struktural karena melalui proses modernisasi, struktur rumit yang melakukan banyak fungsi dibagi menjadi banyak struktur khusus yang masing-masing menjalankan hanya satu fungsi. Masyarakat modern lebih produktif, anak-anak lebih terdidik, dan mereka membutuhkan lebih banyak kesejahteraan daripada sebelumnya. Masalah integrasi, struktur Smelser, lembaga dan peran harus diciptakan untuk mengkoordinasikan struktur yang baru, dibedakan. Misalnya, untuk memfasilitasi pencapaian pekerjaan, lembaga baru seperti kantor penempatan perguruan tinggi dan iklan surat kabar perlu dibuat untuk membawa lembaga keluarga dan lembaga ekonomi bersama. Lembaga baru seperti kantor dan perguruan tinggi menekankan hubungan sosial afektif netral, sedangkan keluarga menekankan hubungan afektif. Karena lembaga berkembang dengan kecepatan yang berbeda, mungkin ada beberapa yang belum tersedia meskipun sangat dibutuhkan. Gangguan sosial akibat kurangnya integrasi. Menurut Smelser, gangguan sosial adalah hasil dari kurangnya integrasi antara struktur yang berbeda. Mereka yang tergusur oleh diferensiasi struktural kemungkinan besar akan berpartisipasi dalam gangguan sosial. Kelompok ini sering menyediakan rekrutan siap pakai untuk Partai Komunis. Dengan menggunakan kerangka diferensiasi struktural, masalah integrasi dan gangguan sosial menunjukkan bahwa modernisasi tidak serta-merta merupakan proses yang mulus dan harmonis. Pendekatan ekonomi, tahap pertumbuhan ekonomi Rostov. Rostov telah menulis sebuah karya klasik mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dalam satu babnya berjudul The Take-Off into Self-Sustained Growth. Di sana ia menyatakan bahwa ada 5 tahap utama pembangunan ekonomi yang dimulai dengan masyarakat tradisional dan diakhiri dengan masyarakat modern. Masyarakat dengan konsumsi massa tinggi, diantaranya ada kondisi yang disebut sebagai tahap lepas landas. Rostov melihat negara-negara dunia ketiga menunjukkan pola yang sama dalam langkah mereka menuju pembangunan. Rostov berpendapat bahwa stimulus diperlukan untuk mendorong negara dunia ketiga melampaui tahap prasyarat. Stimulus tersebut dapat berupa revolusi politik yang merestrukturisasi lembaga-lembaga besar, inovasi teknologi seperti
penemuan mesin uap dalam revolusi industri, lingkungan internasional yang menguntungkan dengan permintaan dan harga ekspor yang meningkat. Pendekatan politik model diferensiasi kesetaraan kapasitas Coleman. Pendekatan politik Coleman amat mirip dengan analisis sosiologis yang dikemukakan Schmelzer, karena kedua teori ini sama-sama memulai diskusi mereka dengan diferensiasi. Modernisasi politik dalam rumusan Coleman mengacu pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang meningkatkan kapasitas sistem politik suatu masyarakat. Seperti Schmelzer, Coleman mengakhiri diskusinya tentang modernisasi politik dengan menunjukkan masalah pengembangan sistem atau krisis yang harus dihadapi oleh negara-negara dunia ketiga jika ingin melanjutkan modernisasi. Bagi Coleman, modernisasi sistem politik diukur dari sejauh mana berhasil mengembangkan kapasitas untuk mengatasi masalah pengembangan sistem umum ini. Demikian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.